Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku bakal sedikit sharing kepada kalian semua, memberikan informasi tentang pendaftaran Politeknik Negeri Bandung atau Polban ya guys. Jadi di video ini akan aku bahas tuntas tentang pendaftaran Polban. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum kita mulai ke videonya, ada baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru menonton video ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bawah kanan agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena kedepannya aku bakal membahas tentang seputar politeknik lagi. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Ya, sedikit informasi kepada teman-teman bahwasannya di situ kan ada websitenya utama Politeknik itu ya teman-teman. Ya, yang politeknik.ac.id itu ya teman-teman, SBMPN politeknik.ac.id. Nah itu kan nggak bisa ya, ada warna hitam terus ada tulisan direktur apa itu namanya, direktur politeknik pokoknya. Nah itu kan nggak ada informasi sedikit pun di situ. Nah jadi pendaftaran politeknik itu dilakukan di websitenya masing-masing politeknik. Jadi kita nggak registrasi dulu ke websitenya yang utama itu. Jadi kita nggak perlu registrasi di situ dulu. Langsung kita cari websitenya. Misal teman-teman ingin daftar di Polban, Polsri, Polines, Pens dan lain sebagainya, teman-teman tinggal cari websitenya politeknik yang ingin teman-teman tuju. Jadi di situ akan ada beberapa informasi-informasi tentang pendaftaran SBMPN 2021. Jadi kita nggak perlu registrasi. Dan juga pertanyaan teman-teman tentang, Kak aku kan udah daftar nih KIP kuliah di SBMPN ini, udah dapat KAP dan PIN-nya, tapi dimasukin nggak bisa. Nah itu KAP dan PIN itu bukan untuk dimasukkan pada saat kita masuk atau login ke akun SBMPN kita, tapi itu dimasukkan di akhir. Biasanya itu terdapat di akhir pendaftaran kita. Nanti ada pertanyaan tuh, apakah kalian pelamar peserta KIP kuliah gitu. Nah nanti ada checklist ya, kemudian disuruh untuk memasukkan KAP dan PIN-nya ke kolom yang telah disediakannya. Jadi yang untuk login itu biasanya ada ID dan PIN ya teman-teman. Nah itu didapat dari setelah kita melakukan pembayaran. Nah jadi di sini yang teman-teman perlu diketahui bahwa kita pelamar KIP kuliah itu masih dikenakan bayaran gitu. Namun juga ada berbeda-beda politekniknya ya teman. Pada umumnya SBMPN 2021 meskipun kita pelamar KIP kuliah itu masih dikenakan biaya pendaftarannya seperti itu. Jadi ketika kita sudah registrasi, sudah melakukan pembayaran, menyelesaikan administrasinya, baru kita bisa login ke masuk dan mendaftar ke politeknik tersebut. Jadi di sini aku khusus untuk mendaftar ke Polban, nanti linknya aku sediain di deskripsi ya teman-teman. Oke. Nah di sini kita buka Chrome. Sini aku udah cari websitenya Polban untuk pendaftaran SBMPN. Nah, di sini aku sudah masuk ke websitenya Polban. Di sini teman-teman ketikkan aja smb.polban.ac.id. Nah, kayak gitu. Nanti kalau ingin lebih cepatnya aku akan masukkan di deskripsi ya teman-teman. Jadi nggak perlu klik lagi di Google. Di sini tentang SBMPN. Di jalur SBMPN ini seleksi perguruan diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politani negeri di seluruh wilayah Indonesia. Nah, program studi di politeknik ini hanya diperuntukkan untuk jenjang diploma 3 atau D3 ahli madya ya teman-teman. Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan kejar paket C lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021, 2 tahun ke belakang. Kemudian awalnya ini nggak perlu aku bacain ya teman-teman, bisa baca sendiri nanti. Setelah melaksanakan proses pendaftaran kemudian dilakukan proses seleksi. Nah kalau Polban seleksinya yaitu 1. Proses seleksi portofolio. Nah yang dimaksud dengan portofolio ini yaitu yang mana peserta diseleksi berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5.
Proses seleksi akan menetapkan peserta yang lolos tahap ini sebanyak 300% dari kuota diterima pada jalur SBMPN. Nah, jadi yang diterima itu 300% dari kuota yang diterima pada jalur SBMPN. Kemudian peserta yang dinyatakan lolos pada tahap 1 kemudian diwajibkan mengumpulkan berkas hard copy untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas. Nah, nanti kalau teman-teman tuh udah lolos seleksi yang pertama tadi, yang portofolio, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 dan pendukung lainnya seperti piagam atau sertifikat, nanti disuruh untuk mengumpulkan berkasnya. Disuruh untuk mengumpulkan berkas-berkas yang telah teman-teman kirimkan pada website tersebut untuk diverifikasi apakah data-data teman-teman itu emang benar dan tidak ada pembohongan istilahnya di dalam website tersebut. Kemudian peserta lolos tahap 1 akan mengikuti proses seleksi tahap 2, yaitu untuk ujian tertulis berbasis komputer dengan tes kemampuan akademik dasar yang dilakukan di Politeknik Negeri Bandung sesuai jadwal yang ditentukan panitia. Nah, jadi kalau untuk Polban, kalau kita udah lulus seleksi portofolio, di situ kita disuruh untuk tes tertulis lagi UTBK ya teman-teman. Jadi setiap politeknik itu berbeda-beda, seperti halnya Polster yang mana dia seleksi portofolio dulu, rapot, kemudian dia seleksi wawancara. Wawancara itu secara online, masih secara online, tidak offline ketemu langsung ya teman-teman. Nah, peserta yang lolos tahap 1 wajib mengenakan masker. Ini untuk karena ada wabah virus corona ini, COVID-19 ini, jadi ada ketentuannya harus pakai masker. Surat keterangan sehat diterbitkan 3 hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta. Kemudian peserta di luar Provinsi Jawa Barat wajib membawa surat keterangan rapid test antigen atau genose negatif yang masih berlaku pada saat ujian dilaksanakan. Jadi UTBK-nya, tes tertulisnya itu dilakukan di Polban ya teman-teman. Ini sepertinya kalau untuk siswa atau pelamar di Polban ini dari luar Jawa Barat itu harus ke Polbannya kayak gitu, dan harus rapid antigen. Untuk itu dimohon peserta senantiasa melihat informasi terbaru sesuai perkembangan yang disampaikan di situs ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini informasi dan panduan pendaftaran SBMPN. Nah, prosedur pendaftaran SBM Polban tahun 2021 dimulai, ini mulai ya teman-teman, start. Pastikan sudah memahami semua persyaratan pendaftaran SBMPN Polban pada laman. Nah, yang udah aku bacain tadi ya teman-teman. Kemudian di sini memenuhi semua persyaratan. Kalau tidak selesai nggak bisa. Kalau iya, menentukan pilihan jalur daftar UKT atau KIP kuliah. KIP kuliah mendaftar di kipkuliah.kemendikbud.go.id sehingga terdaftar menjadi peserta KIP dan memperoleh KAP dan PIN KIP kuliah. Kalau UKT membayar biaya pendaftaran SBMPN Polban Bank Mandiri, biaya pendaftaran itu sebesar 200.000. Nah, jadi biaya pendaftaran untuk masuk ke politeknik itu setiap politeknik itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 200.000, ada yang 150, ada yang 225, 275 dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh bukti pembayaran pendaftaran SBMPN Polban. Pada bukti pembayaran terdapat nomor pendaftaran dan PIN yang digunakan untuk login ke aplikasi pendaftaran SBMPN Polban. Memasukkan KAP dan PIN KIP yang di KIP kuliah memasukkan KAP dan PIN KIP kuliah yang di maksudnya memasukkan KAP dan PIN KIP kuliah itu di SBMPN Polban untuk memperoleh nomor pendaftaran dan PIN yang digunakan untuk login ke aplikasi pendaftaran Polban. Oh, jadi ini kayaknya nggak bayar ya teman-teman, pendaftaran Polban bagi pelamar KIP kuliah, ya nggak sih? Login ke aplikasi pendaftaran SBMPN Polban menggunakan nomor pendaftaran dan PIN di laman smbpolban.ac.id. Kemudian menyiapkan soft file. Nah, ini filenya teman-teman, pas foto formal latar merah. Nah, ini latar merah, diminta untuk latar merah ya teman-teman, JPG atau JPG. Kemudian scan rapot per semester. Kemudian scan bukti prestasi jika ada.
scan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau klinik, kemudian scan surat keterangan status buta warna, scan surat keterangan status buta warna bagi prodi yang mempersyaratkan. Oke. Scan akte kelahiran, scan ijazah lulusan 2020 dan 2019 atau surat keterangan kelas 12 yang akan lulus 2021. Sip. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu alur pendaftaran untuk SBMPTN Politeknik Negeri Bandung. Kemudian pengumuman kelulusan tahap 1, pengumumannya tanggal 19 Juni. Kemudian peserta memeriksa inbox email. Nah, di email yang diisikan ketika pendaftaran bagi pendaftar lulus tahap 1 untuk melihat username dan password TKAD untuk tes ya, untuk melihat username dan password untuk melakukan tes. Kemudian peserta mencetak kartu peserta tes kemampuan akademik dasar yang dilampirkan di inbox email, dicetak. Kemudian mengirimkan berkas SBMPTN ke Polban, wajib bagi pendaftar lulus tahap 1 SBMPTN Polban. Jadi wajib ya teman-teman, nggak ada halangan atau apapun, pokoknya wajib harus dikirimkan. Yang pertama untuk daftar kelengkapan berkas yang dikirim, lihat di panduan SBMPTN. Oke. Memenuhi persyaratan mengikuti tes kemampuan akademik, membawa kartu peserta, melaksanakan tes tersebut. Kemudian pengumuman kelulusannya tahap 2 di laman ini ya teman-teman. Kemudian daftar ulang calon mahasiswa bagi mendaftar lulus SBMPTN Polban tahap 2. Selesai. Jadi kayak itu untuk tanggal 10 Juni ya teman-teman, masih agak lama. Jadi kita langsung aja ke sini. Kita lihat formulir pendaftaran SBMPTN-nya. Nah, di sini nih, login pendaftar SBMPTN Polban, nomor pendaftaran PIN. Kita baca yang ini ya, teman-teman. Untuk login ke aplikasi pendaftaran SBMPTN Polban, silakan masukkan nomor pendaftaran dan PIN Pastikan nomor pendaftaran diisikan tidak salah ketik. Oke. Untuk pendaftar jalur umum UKT, nomor pendaftaran dan PIN tercantum pada lembar bukti pembayaran pendaftaran yang diperoleh setelah melakukan proses pembayaran di Bank BRI terdekat via portal aplikasi melalui teller Bank BRI. Kemudian untuk pendaftar KIP kuliah nih, nomor pendaftaran dan PIN untuk login ke aplikasi pendaftaran SBMPTN Polban diperoleh setelah melalui proses verifikasi dan data KIP kuliah dan PIN KIP kuliah laman verifikasi pendaftar KIP kuliah SBMPTN Polban. Pendaftar jalur KIP kuliah yang belum memperoleh nomor pendaftaran dan PIN SBMPTN Polban atau lupa peroleh nomor pendaftaran. Oh, teman-teman, jadi kayaknya ini gratis, benar-benar gratis deh Polban untuk pendaftarannya. Jadi kita memasukkan nomor pendaftaran, ada tuh ya nomor pendaftaran dan PIN-nya.